Halo, selamat bertemu kembali dengan Bapak. Kali ini pelajaran informatikanya mengenai perkembangan komputer bagian kedua. Yang kemarin bagian pertama. Ya, sejarah komputer bagian kedua. Perkembangan komputer setelah tahun 1940. Dan yang kemarin kita belajar tentang perkembangan komputer sebelum tahun 1940. Komputer yang kita gunakan pada saat ini telah mengalami perkembangan lebih dari 60 tahun yang lalu. Sejarah perkembangan komputer modern bermula sejak tahun 1940. Pembagian komputer modern terdiri dari 5 generasi. Tapi kali ini kita membahasnya 4 saja, ya. Perkembangannya pada tahun 1940 yaitu generasi pertama 1940 sampai 1959. Generasi kedua 1959 sampai 1964. Generasi ketiga dari 1964 sampai 1980. Generasi keempat dari 1980 sampai sekarang. Nah, pada generasi kelima tidak Bapak tuliskan karena itu adalah komputer masa depan. Oke. Yang pertama, generasi pertama yaitu komputer generasi pertama masih sangat sederhana dan belum kompleks penggunaannya. Komputer generasi pertama belum dapat memproses masalah-masalah yang rumit. Ukuran komputer generasi pertama sangat besar dan prosesnya pun masih lambat. Komputer generasi pertama menggunakan tabung vakum seperti bagian atas ini ya, untuk memproses dan menyimpan data. Tabung vakum berukuran seperti lampu kecil. Tabung vakum ini cepat panas dan juga mudah terbakar. Ribuan tabung vakum diperlukan untuk mengoperasikan komputer generasi pertama. Komputer generasi pertama murni peralatan elektronik yang berfungsi untuk membantu ilmuwan menyelesaikan masalah perhitungan matematika secara cepat dan tepat. Ukurannya yang besar mirip komputer induk atau komputer utama atau mainware. Nah, ini di bawah ini. Dulu ukurannya sebesar ini. Ini Bapak ambilkan contoh komputer sekarang ya. Kemudian generasi kedua, komputer generasi kedua menggunakan transistor dan dioda untuk menggantikan tabung vakum. Keduanya juga mudah terbakar. Pada komputer generasi kedua diperkenalkan cara baru untuk menyimpan data, yaitu dengan menyimpan secara magnetik. Penyimpanan secara magnetik menggunakan besi-besi lunak yang dililit oleh kawat. Kecepatan proses komputer generasi kedua ini lebih cepat dibanding generasi pertama. Kemudian generasi ketiga dibuat dengan menggabungkan beberapa komponen di dalam satu tempat. Tampilan dari komputer juga disempurnakan. Selain itu, komputer generasi ketiga menyimpan memorinya lebih besar dan diletakkan di luar atau eksternal. Penggunaan listriknya lebih hemat dibandingkan komputer generasi sebelumnya. Ukuran fisiknya menjadi lebih kecil atau disebut komputer mini, sehingga lebih menghemat ruang. Komputer generasi ketiga juga mulai menggunakan komponen IC atau integrated circuit atau disebut juga chip. Nah, ini chip. Kalian bisa menemukan ini di toko elektronik. Tapi yang itu bukan untuk komputer ya. Itu untuk peralatan elektronik lainnya. Oke. Next. Sekarang generasi keempat masih menggunakan chip untuk pengolahan dan menyimpan data. Komputer generasi ini lebih maju karena di dalamnya terdapat beratusan ribu komponen transistor. Proses pembuatan IC
komputer generasi ini dinamakan pengintegrasian dalam skala yang sangat besar atau disebut Very Large Scale Integration atau disebut VLSI. Pengolahan data dapat dilakukan dengan lebih cepat atau dalam waktu yang sangat singkat. Media penyimpanan komputer generasi ini lebih besar dibanding dengan generasi sebelumnya, seperti generasi pertama, generasi kedua, generasi ketiga. Komputer generasi ini sering disebut komputer mikro, ya. Contohnya adalah seperti PC atau personal komputer, laptop, dan smartphone. Generasi ini juga mewujudkan satu kelas komputer yang disebut komputer super atau superkomputer. Nah, ada di gambar ini superkomputer ya. Bahasa pemrograman BASIC dan Pascal mulai digunakan pada komputer generasi keempat. Bahasa-bahasa program tersebut merupakan bahasa yang paling populer untuk komputer mikro. Perkembangan selanjutnya adalah laptop, notebook, handheld, PDA, dan palmtop mulai diperkenalkan. Komputer-komputer tersebut lebih kecil dari komputer mikro serta mudah dibawa kemana-mana. Komputer mikro juga dapat dihubungkan ke jaringan internet. Nah, untuk komputer super atau superkomputer, kalian pernah lihat adegan Captain America yang seri Winter Soldier? Nah, Captain America dan Black Shadow, dia datang ke barak tentara zaman dahulu. Nah, di dalam barak itu terdapat superkomputer yang diisi oleh Dr. Zola. Jika kalian ingat adegan itu ya, itu salah satu superkomputer pada zamannya. Oke, sekarang tugasnya ada di deskripsi bawah. Jadi kalian klik linknya, kalian kerjakan. Ingat, itu ada batas waktunya, yaitu pada hari Jumat dan jam 12.20 paling lambat. Kalau lewat dari 12.20 ataupun 12.21, kalian tidak akan bisa mengerjakan soal itu dan secara otomatis nilai kalian adalah 0. Oke? Demikian dari Bapak. Semoga kalian dapat memahami, dapat mengerti ya, dan juga dapat mengerjakan. Sampai jumpa dan salam sehat.